Nah, jadi cerita horor kali ini benar-benar agak sedikit gimana gitu ya. Jadi emang terjadi pada pasangan suami istri yang nggak baru menikah juga sih, karena emang udah dikaruniai alhamdulillah satu anak gitu ya. Dimana anak ini ya umur kisaran 3 tahunan. Dimana kan emang sang suami istri itu awalnya itu emang berdua ini karena emang tidurnya itu nggak mau gelap-gelapan, karena emang kebetulan keduanya itu emang sedikit agak takut gitu ya Kak. Takut, tapi senengnya itu ya cerita horor ini. Makanya aku dapatnya pun dari pasangan suami istri ini. Nah, usut punya usut karena emang terus-terusan takut gitu ya. Jadi ya semuanya itu kan menyala di rumahnya itu menyala-nyala sampai akhirnya karena emang anaknya itu keberatan gitu ya, karena emang anaknya itu yang 3 tahun itu suka nggak mau tidur kalau misalkan lampunya itu nyala. Alhasilnya karena mereka orang tua ya udah mengalah demi anaknya tidur. Nah, karena mereka tidur akhirnya digelapin lah ya. Nah, pas digelapin gitu pas malam Jumat pertama itu sebetulnya agak aneh karena emang si anaknya itu suka bilang gitu kayak gini, 1, 2, 3, kayak main-main kayak gitu lah. Mungkin karena si istri itu mikirnya ya mungkin anak-anak itu kadang suka ngantuk atau apa gitu ya, suka ngelindur istilahnya, karena emang kalau dilihat gitu ya pas Jumat pertama itu anaknya itu emang kondisinya masih tidur dan emang si suaminya juga susah dibangun gitu ya. Nah, puncaknya itu di malam Jumat yang kedua guys, padahal kan emang si rumah itu dibilang kategorinya juga emang baru-baru ini lah ya. Pas Jumat kedua sama lah dimatiin karena kan emang anak-anaknya ingin tidur. Nah, pas sekitar jam 2-an tiba-tiba si anaknya juga kayak main-main kayak gitu, 1, 2, 3 terus aja kayak gitu ya, sampai akhirnya kan istrinya tuh agak takut gitu ya, jawabannya agak mencekam juga gitu ya, sampai akhirnya mau bangunin suami karena kan emang posisi tidurnya itu kan suaminya, anaknya sama si ibunya gitu ya, istrinya. Nah, emang kan kalau misalkan kita tidur itu ada yang melewat dari kasur atau turun di kasur kan kerasa ya gitu ya, ini kayak ada yang kerasa. Nah, kemudian kan si suaminya itu dibangunin cuman nggak bangun-bangun, cuman ya terpaksa kan emang takut dan naluri ibu juga takutnya ada kenapa sampai akhirnya kan pas dilihat dibangunin nyata emang nggak kedengar karena emang si suaminya pakai penutup kuping karena saking takutnya juga ya. Pas dilihat beraniin mata ternyata si anaknya itu udah nggak ada di tengah-tengah teman-teman. Jadi kan emang ini si suaminya, anaknya sama si istrinya kan. Nah, pas dilihat anaknya udah ada di depan, tiba-tiba dong dia 1, 2, 3. Pas dilihat ternyata yang anaknya itu emang lagi main sama pocong. Dan tahu nggak teman-teman pocongnya di mana? Ternyata pocongnya itu ada di kasurnya dan anaknya itu ngeliatin kayak gitu. Jadi selama bilang 1, 2, 3 si pocong itu ya ancur-ancuran di kasur kayak gitu. Sontak kan istrinya kaget ya, teriak bangunin suaminya, dan si suaminya emang nggak ngedenger nggak apa gitu, nggak benar-benar nggak bisa diharapkan gitu, sampai akhirnya takut dan nyalain lampu. Kalau itu pocong itu nggak ada, dan endingnya si rumah itu emang ya didoain gitu ya, karena emang rumah baru juga, rumah kosong juga, dan emang didoain sampai akhirnya istilahnya itu bukan diusir lah, dipindahin sama yang bisa kayak gitu ya teman-teman. Gimana cerita serem kali ini, gimana horor nggak tuh seputar pocong yang main sama anak-anaknya kayak gitu ya. Ternyata si pocongnya itu ada di kasurnya kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu cerita serem kali ini. Bagi teman-teman yang punya cerita serem boleh tulis di kolom komentar, nanti Mbak Imut ini bakal bacain sini video di episode berikutnya, tentunya lebih horor dan mencekam. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan ya video. Bye bye di next episode cerita serem berikutnya, horor enggak tuh.